Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak Ustadz, kaifa halukum? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Ustadz, alhamdulillah di hari yang cerah ini kita masih bisa bertatap muka walaupun hanya melalui virtual, walaupun anak-anak Ustadz bertemu Ustadz hanya melalui video atau hanya melalui kamera, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustadz, hari ini kita akan mulai pembelajaran T2Q atau Tahsin Tahfizul Quran kelas 5 khususnya, dengan materi yaitu Mad Tabi'i. Jadi Tahsin Tahfizul Quran ini mempunyai dua komponen. Yang pertama adalah tahsin, yang mana tahsin tersebut akan membahas tentang ilmu tajwid. Mungkin anak-anak Ustadz sebelumnya pernah belajar ilmu tajwid bersama guru-guru T2Q sebelumnya. Insya Allah di kelas 5 ini T2Q kita atau tajwid kita akan membahas tentang mad. Dari banyak macam mad, kita akan ambil beberapa mad. Dan untuk tahfiznya adalah dari surat Al-Insan sampai surat Al-Jin. Jadi anak-anak Ustadz tinggal meneruskan hafalan yang kemarin juz 29, dan insya Allah di tahun ini di kelas 5 ini kita bisa menyelesaikan juz 29 kalau bisa. Kalau tidak pun kita harapkan kita bisa menyelesaikan target dari juz 29 tersebut, yaitu surat Al-Jin. Thayyib anak-anak Ustadz, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membuka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu anak-anak Ustadz yang Allah muliakan, mari kita simak. Sebelum menuju ke pembelajaran, disarankan untuk anak-anak Ustadz menggunakan headset karena itu perlu, sehingga nanti memudahkan anak-anak Ustadz dalam pembelajaran, dalam menyimak, dalam mentelaah, juga dalam menerapkan apa yang ketika Ustadz jelaskan. Anak-anak Ustadz yang Allah muliakan, hari ini Ustadz akan menjelaskan materi yang cukup tidak asing lagi buat kita, yaitu tentang ilmu tajwid, hukum mad tabi'i. Mungkin sudah sering mendengar kita ya. Apa itu mad tabi'i, apa arti mad tabi'i, dan contohnya itu apa. Baik anak-anak Ustadz, untuk mad tabi'i tersendiri, mad itu artinya adalah panjang. Tabi'i atau tabi'at artinya adalah biasa. Jadi panjangnya sederhana. Panjang mad tabi'i ini tidak terlalu panjang, bahkan tidak terlalu pendek. Contoh, kita akan bacakan satu surat, satu ayat, yang dimana ayat tersebut ada hukum mad tabi'i. Contoh ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Perhatikan, li'ila itu adalah contoh bacaan mad tabi'i. Kenapa? Karena ketika huruf ya sukun didahului oleh huruf kasroh, maka dibaca mad tabi'i, dan panjangnya 2 harokat. Li'ila, 2 harokat ya. Li'ila, ngayun. Nah, jadi pengertian mad tabi'i adalah panjang biasa, cukup 2 ayunan. Li'ila. Kemudian Ustadz, kenapa? Bagaimana syaratnya ayat tersebut dikatakan mad tabi'i? Ada 3 syarat yang harus kita hafalkan, yang harus kita ketahui. Bagaimana cara mendapatkan ayat tersebut adalah hukumnya mad tabi'i. Yang pertama, Ustaz akan jelaskan dulu huruf-huruf mad tabi'i. Hurufnya ada 3 macam. Yang pertama ya, alif sukun. Yang kedua adalah waw sukun. Yang ketiga adalah ya sukun. Kita ulangi. Yang pertama apa? Alif sukun atau alif mati. Yang kedua adalah waw sukun atau waw mati. Yang ketiga adalah ya sukun atau ya mati. Ustadz, apa syaratnya jika 3 huruf ini dikatakan hukumnya mad tabi'i dan panjang bacaannya 2 harokat? Oke, kita jelaskan. Syarat untuk menemukan hukum mad tabi'i dalam Al-Quran atau dalam ayat-ayat Al-Quran, yang pertama, alif mati, ya, alif sukun didahului oleh baris fathah. Saya ulangi, alif sukun didahului oleh baris atau harokat fathah.
Jadi ketika dia membaca adalah panjang. Contoh. Qola, qola, huruf qaf hidup dan alifnya panjang. Qola. Ya. Kemudian yang kedua adalah waw sukun. Waw sukun sebelumnya harokat dommah. Tahu dommah ya? Yang ada helmnya. Dommah. Jadi cara membacanya adalah panjang 2 harokat. Contoh, kalau tadi pertama qola, yang kedua yaqulu. Yaqulu. Kenapa yaqulu? Karena waw sukun ku dan sebelumnya adalah harokat dhammah. Yaqulu. Kalau yang pertama kita ingat-ingat, kita simak. Qola yang pertama adalah alif sukun sebelumnya harokat fathah atau didahului oleh harokat fathah. Kalau waw sukun didahului oleh dhammah. Qola yaqulu. Yang terakhir ya sukun didahului oleh kasroh. Apa contohnya Ustaz? Banyak. Di awal tadi saya bacakan li'ila. Lagi yang lain qila. Kenapa qila? Karena ya sukun didahului oleh huruf yang hidup dan kasroh harokatnya. Contoh, huruf qaf harokatnya kasroh, qi. Bertemu dengan ya sukun, jadinya qi. Qi. Mayun, panjangnya 2 harokat. Qila. Jadi anak-anak Ustadz, sambil menyimak, silahkan diulang-ulang video atau rekaman ini sehingga kita di rumah bisa menerapkannya dalam sehari-hari ketika membaca Al-Quran, ketika menghafal, dan lain sebagainya. Karena mad tabi'i adalah dasar dari mad-mad yang lain. Selain itu, mad tabi'i juga adalah mad paling mudah insya Allah. Karena apa? Karena ketika kita mendapati hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran, insya Allah di situ pasti akan dibarengi dengan hukum mad tabi'i. Baik anak-anak Ustadz, mungkin video singkat ini bisa mewakili kerinduan kita, kerinduan yang mana sudah lama sekali kita ingin berjumpa, namun apalah daya, qadarullah Allah pisahkan dengan cara yang indah ini. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa bertemu dalam kelas yang sama, kita bertemu dalam tatap muka yang kita rindukan, sehingga halangan ini bisa Allah singkirkan jauh-jauhnya dari kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar daring ini menjadikan kita kuat, menjadikan kita lebih semangat. Baik, barakallahu fiikum wa atlubu minkum al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.